Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Teori Ekonomi Mikro 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, akan menyampaikan latihan 8.1. Berdasarkan topik yang kita bahas di dalam kelas sinkronus, telah menginformasikan berkaitan dengan biaya produksi, di mana dalam prosesnya nanti akan mengenal apa itu biaya akuntansi dan biaya produksi. Mari kita lihat contoh soal berikut ini untuk bisa Anda gunakan sebagai bagian daripada pemahaman dasar-dasar biaya produksi. Diberikan Samantha merupakan seorang pekerja yang undur diri kemudian masuk ke dalam wirausaha dengan ekspektasi gaji programmer sebelumnya adalah 120 juta rupiah per tahun untuk membuka bisnis software di sebuah ruko miliknya yang sebelumnya disewakan sebesar 60 juta per tahun. Di tahun pertama pengeluarannya adalah gaji untuk dirinya sendiri yaitu 80 juta dan sewanya sebesar 0 serta biaya operasional lainnya adalah 50 juta. Nah, Anda diminta untuk menentukan biaya akuntansi dan biaya ekonomi dari bisnis Samantha tersebut. Oke, jadi teman-teman, untuk menyelesaikan soal kita ingat kembali bahwasanya prinsip pemahaman biaya itu terdiri dari dua pointers kemarin yaitu biaya secara biaya ekonomi dan kemudian biaya akuntansi. Ya. Biaya ekonomi dan satunya adalah biaya akuntansi. Nah, apapun yang tercatat di dalam laporan keuangan, misalnya laba rugi, ya, itu disebut sebagai biaya akuntansi. Sementara untuk biaya ekonomi adalah biaya yang tercatat ke dalam laporan keuangan, termasuk juga, berarti ini memasukkan unsur biaya peluang, ya, biaya peluang. Selain biaya peluang, Anda akan juga mengenal biaya eksplisit dan biaya implisit, serta kemudian ada konteks biaya yang bisa kembali dan biaya tenggelam. Saya pikir itu adalah pointer yang sudah pernah kita bahas di dalam kelas. Nah, jika kita berkaca kepada soal yang tersedia ini, sebetulnya Samantha bisa saja mendapatkan gaji kalau misalnya dia memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan besar gitu ya, software misalnya begitu, ekspektasi gajinya atau biaya peluangnya adalah 120 juta. Maka 120 kemudian masuk ke dalam biaya peluang. Ya, jadi kalau kita bisa tulis di sini biaya ekonomi, ya, biaya ekonomi, kemudian ada biaya akuntansi. Nah, biaya akuntansi sudah pasti adalah pengeluaran-pengeluaran yang mungkin dia bisa catat gitu ya. Antara lain adalah pengeluaran gajinya sendiri gitu ya. Gajinya sendiri adalah 80 juta gitu ya. Kemudian sewanya adalah sebesar 0 dan biaya operasional lainnya adalah sebesar 50 juta. Nah, di situ kita bisa juga dapatkan informasi tambahan misalnya mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai programmer dengan gajinya adalah 120. Sebetulnya ini merujuk kepada biaya peluang. Jadi biaya peluangnya adalah 120 juta. Ini ya. Kemudian untuk membuka bisnis software itu sebuah ruko miliknya yang sebelumnya disewakan sebesar 60 juta. Artinya ini juga akan masuk sebagai biaya peluang. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah,
Eh, Kemudian karena di dalam akuntansi sewa tidak dihitung, ya kan di sini sewanya nol ya, tidak dihitung karena kebetulan itu adalah barang miliknya, ini yang dicatat hanyalah nol. Bedanya begitu. Nah ini kemudian plus-plusnya biaya ekonomi ditambahkan dengan biaya akuntansinya, ya kan? Biaya akuntansinya berapa? Oke, sekarang kita bisa hitung ini biaya akuntansinya. Nah, tidak lain adalah 140 ya juta. Sementara biaya ekonomi dan biaya akuntansinya adalah 18180 juta ya, ditambah dengan 140 juta. Nah, sehingga nanti akan ketemu 320 juta gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, untuk membedakan antara dua jenis biaya tersebut. Nah, kira-kira begitu untuk latihan 8.1. Untuk selanjutnya kita simak latihan 8 di series yang lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.